Karena gelombang kejut ini, simbol-simbol kuno pada tablet kuno mulai tampak lebih jelas, sementara mereka secara bertahap meredup juga. Segel tablet kuno Great Wastelens akan segera menghilang. Teriakan gembira langsung muncul, sementara seluruh Great Desolate Ancient Source berubah menjadi panas seketika. Kerumunan kepala hitam yang terombang-ambing langsung berkerumun saat mereka berusaha mati-matian untuk maju. Ketika simbol kuno di Great Wastelens Ancient Tablet meredup, Lin Dong membuka matanya saat dia menatap agak kagum pada tablet raksasa itu. Saat ini, di dalam hatinya, dia benar-benar kagum. Bahkan setelah bertahun-tahun, gelombang kejut energi dari tablet kuno itu masih sangat menakutkan. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya sekte kuno itu selama puncaknya. Ini bukan masalah besar. Nanti, ketika Anda menjelajah keluar dari dinasti Yan Agung, Anda secara alami akan menyadari bahwa hal-hal yang telah Anda lihat hanyalah puncak gunung es. Kata-kata santai Martin kecil tiba-tiba terdengar di dalam hati Lin Dong. Sehubungan dengan fakta ini, Lin Dong acuh tak acuh tentang hal itu. Menurutnya, hanya dinasti Yan Agung saja yang cukup luas. Berkenaan dengan dunia luar yang misterius, itu jelas masih terlalu asing baginya. Nanti, ketika kamu memasuki meja kuno Great Wastelens, hati-hati. Meskipun sekte kuno telah jatuh, domain spiritual yang diciptakan oleh mereka masih dipenuhi dengan bahaya. Pastikan Anda tidak kehilangan nyawa Anda bahkan sebelum Anda menemukan harta karun apapun. Baiklah. Bahkan jika Little Marten tidak berbicara, Lin Dong juga memahami fakta ini. Sebelumnya, di makam tua itu, sudah ada beberapa jebakan berbahaya di sepanjang jalan. Selanjutnya, untuk hari ini dia memasuki Great Wastelens Ancient Tablet yang luas. Selain itu, dia memiliki beberapa musuh di sekitarnya. Baik kultus boneka Gasly dan klan Wang ingin mencabik-cabiknya menjadi beberapa bagian. Karena itu, jika dia lalai, dia bisa dengan mudah kehilangan nyawanya. Saat dia berbicara dengan Little Marten, simbol-simbol pada tablet kuno menjadi semakin redup. Sekitar 10 menit kemudian, simbol kuno terakhir benar-benar menghilang. Berdengung. Ketika simbol kuno terakhir itu menghilang, tablet kuno besar itu tiba-tiba bergetar hebat, sebelum energi seperti awan yang gemilang muncul dari tablet raksasa itu, dan berputar-putar di sekitar permukaannya. Saat perlahan berputar, itu benar-benar berubah menjadi pusaran energi selebar beberapa ratus meter. Sementara pusaran energi ini berputar-putar, itu langsung menyedot semua kekuatan Yuan di area ini. Sementara itu, pusat pusaran itu diajukan dengan energi gelap dan dingin, memberikan nuansa yang sangat misterius. Tablet kuno telah dibuka. Ketika pusaran energi itu muncul, suara perayaan yang tak terhitung jumlahnya meletus di dataran luas itu. Segera, banyak pasang mata berubah menjadi merah darah seketika, sementara bahkan napas mereka menjadi semakin compang-camping. Tentu saja, orang-orang yang menjadi bersemangat bukan hanya mereka, tetapi juga 4 klan besar, serta sekte iblis besar, kultus boneka mengerikan dan faksi kuat lainnya. Segera, semua mata mereka menjadi panas. Pergi. Di udara, Lin Langtian menatap pusaran energi itu sebelum dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan langsung menuju ke dalam terlebih dahulu. Sosoknya melintas di udara, sebelum dia secepat kilat berlari menuju pusaran energi itu. Berdiri di belakangnya, praktisi elit lainnya dari Lin klan buru-buru mengikuti di belakang. Setelah klan Lin, 3 klan besar lainnya, sekte iblis besar dan faksi kuat lainnya langsung berlari keluar dan mengerumuni pusaran energi itu. Desir. Dengan seseorang yang memimpin jalan, situasi yang terjadi selanjutnya tidak diragukan lagi adalah masa yang dicap, ketika segerombolan orang membanjiri. Mereka tampak seperti koloni semut yang menutupi langit, saat mereka bergegas dengan jantan menuju pusaran energi itu. Ledakan. Namun, untuk memasuki Great Wastelens Ancient Tablet, seseorang harus cukup terampil. Oleh karena itu, ketika sosok Countess berlari ke dalam pusaran energi itu, beberapa saat kemudian, beberapa dari mereka diledakkan kembali sebelum mereka mendarat dengan mengerikan di tanah, seolah-olah mereka sedang memuntahkan pusaran energi itu. Ayo pergi, saatnya kita bergerak. Saat dia menatap kerumunan yang mengalir ke tablet kuno Great Wastelens, Lin Dong berdiri dari batunya. Sambil membawa api kecil di pelukannya, sosoknya melintas sebelum dia berubah menjadi kilatan dan langsung terbang ke pusaran energi raksasa di atas tablet kuno Great Wastelens. Contoh dia memasuki pusaran energi itu, Lin Dong bisa dengan jelas merasakan kekuatan tolak muncul. Ini mungkin alasan mengapa beberapa orang yang tidak beruntung dikeluarkan secara paksa. Kekuatan tolakan ini tidak lemah. Namun, berdasarkan perkiraan kasar Lin Dong,
selama seseorang mencapai tahap Yuan dan yang sempurna, seseorang harus dapat melawannya. Secara alami, ini bukan halangan bagi Lindong. Oleh karena itu, tubuhnya sedikit berkedut, sebelum Yuan Power muncul dan dengan mudah melawan kekuatan tolak itu. Saat dia melawan kekuatan tolak itu, kecepatan Lindong tiba-tiba meningkat pesat sebelum dia membiarkan kekuatan hisap pusaran energi itu menyeretnya. Setelah beberapa menit, sebuah lubang bercahaya dengan cepat muncul di depan kegelapan. Kemudian, sosok Lindong melintas sebelum dia langsung keluar dari lubang bercahaya itu. Di dalam dataran yang luas namun kosong ini, perubahan kuno muncul dari tanah dan memberi seluruh area ini nuansa sepi dan kosong. Bas-bas. Tempat ini sudah lama kosong, sebelum tiba-tiba, pusaran muncul di langit di atas area ini. Segera, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, sebelum beberapa sosok jatuh agak mengerikan dari langit. Segera, beberapa dari mereka menggunakan Yuan Power mereka untuk memperlambat diri dan mendarat dengan mantap di tanah. Lindong adalah salah satu dari mereka yang jatuh dari langit. Ketika dia menatap domain yang luas dan tidak pernah berakhir itu, kekaguman memenuhi matanya. Sungguh mistis bagaimana sekte-sekte kuno ini berhasil menciptakan domain spiritual di dalam tablet kuno itu. Berdiri di lereng bukit, Lindong melihat ke cakrawala sebelum dia melihat orang-orang yang tersebar berkeliaran. Dia menduga bahwa kebanyakan dari mereka telah ditempatkan secara acak ke berbagai sudut domain spiritual. Untungnya, dia tidak cukup beruntung untuk ditempatkan di area berbahaya. Saat dia menatap sosok-sosok lain, yang kemungkinan memiliki pertanyaan yang sama dengannya, pikiran ini melintas di benak Lindong. Tidak ada bahaya. Namun, tepat ketika pikiran ini melintas di benak Lindong, Marten kecil tanpa sadar menyeringai. Ledakan. Berkenaan dengan seringai Marten kecil, sebelum Lindong punya waktu untuk menanyainya, dia tiba-tiba merasakan tanah bergetar. Kemudian, dia melihat bahwa di tempat yang jauh, retakan besar tiba-tiba muncul di tanah, sebelum cacing raksasa besar berwarna ganda beberapa meter segera muncul dari tanah. Kemudian, ia membuka mulut raksasanya dan menetes, sebelum langsung menelan 3 orang yang tidak beruntung. Segera, tangisan sedih bergema di daerah ini. Setelah menelan 3 orang yang tidak beruntung itu, cacing pasir jelek itu segera berbalik untuk menatap Lindong dengan berbisa. Namun, itu tidak menyerang ke arahnya dan malah memilih untuk kembali ke tanah. Sepertinya itu bisa mendeteksi bahwa Lindong cukup kuat, karenanya tidak menyerangnya. Meneguk. Ketika dia melihat pemandangan ini, Lindong tanpa sadar menelan ludah. Domain spiritual tablet kuno ini memang sangat berbahaya. Aura cacing pasir aneh itu sangat dingin dan ganas. Karena itu jelas bukan lelucon. Untungnya, orang itu tidak menuntutnya. Nah, binatang iblis di dalam domain spiritual tablet kuno ini sebagian besar ditinggalkan oleh sekte kuno itu. Semuanya sangat kejam dan kuat. Jika Anda lalai, Anda akan dengan mudah berakhir di perut mereka. Marten kecil tiba-tiba muncul di bahu Lindong, sebelum agak nostalgia menghirup udara kuno dalam-dalam, dan berkata. Lindong menganggukkan kepalanya. Segera, dia menarik napas dalam-dalam, sebelum semburat kekaguman melintas di matanya seketika, kekuatan Yuan yang sangat kuat. Domain spiritual sekte kuno ini akan menggunakan cara khusus untuk mengumpulkan kekuatan Yuan antara langit dan bumi. Oleh karena itu, dibandingkan dengan dunia luar, 1 hari kultivasi di sini mungkin akan cocok hingga beberapa hari di luar. Kata Marten kecil. Sungguh tanah harta karun, jika saya bisa bercocok tanam di dalam area ini, itu akan luar biasa. Disiplin sekte kuno itu benar-benar diberkati. Wajah Lindong dipenuhi dengan rasa iri. Jika dia bisa berkultivasi di bidang ini, kemajuannya pasti akan melonjak. Setelah dia iri sebentar, Lindong mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, sebelum dia berkata, jadi, kemana kita harus pergi sekarang? Domain spiritual tablet kuno ini terlalu luas dan itu menyebabkan Lindong bingung. Ini tidak seperti rumah makam tua di mana mereka adalah jalan setapak yang tersedia. Daerah ini sangat luas dan jika seseorang berkeliaran sembarangan, mungkin akan memakan waktu lebih dari 2 minggu untuk menyelesaikan penjelajahan daerah ini. Semua jenis domain ini memiliki area inti. Saya percaya harta karun yang sebenarnya sebagian besar harus ada di area itu. Marten kecil muncul di bahu Lindong sebelum dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Kemudian, cakarnya menunjuk ke arah utara, sebelum berkata, menuju ke arah itu. Saya dapat merasakan bahwa itu adalah area inti dari domain spiritual tablet kuno. Jika Anda ingin menemukan harta karun yang sebenarnya, Anda harus pergi ke sana.
Tentu saja, domain spiritual tablet kuno sangat luas dan ada banyak pusaka dan harta karun legendaris yang ditinggalkan oleh banyak praktisi elit. Namun, apakah Anda bisa mendapatkannya atau tidak akan tergantung pada keberuntungan dan nasib Anda sendiri. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya, sebelum dia berbalik untuk melihat tempat di mana Little Marten menunjuk ke arahnya. Dia menduga bahwa 4 klan besar serta sekte iblis besar dan faksi kuat lainnya harus menuju ke arah itu juga. Ayo pergi. Begitu dia memimpin, tanpa basa-basi lagi, api kecil, yang berada di pelukan Lindong, segera menggeram sebelum tubuhnya dengan cepat mengembang. Dalam sekejap mata, itu telah berubah kembali ke kondisi pertempurannya yang luar biasa. Kemudian, Lindong melompat ke atasnya, sebelum mengepakkan sayap petirnya dan berubah menjadi cahaya kilat dan berlari menuju area inti dari domain spiritual tablet kuno. Berkenaan dengan harta di dalam domain spiritual tablet kuno ini, Lindong sangat ingin mengetahui apa yang akan dia peroleh. Ruang meja kuno sangat luas dan luas, meskipun Lindong memiliki api kecil sebagai sarana transportasi, setelah hampir 1 jam terbang, ia masih tidak dapat mencapai akhir. Suasana yang tidak berubah dan sepi tetap ada di bawah hidung seseorang, menyebabkan seseorang merasa agak tertekan. Sepanjang jalan, Lindong telah bertemu cukup banyak orang. Meskipun ruang tablet kuno sangat besar, jumlah orang yang telah masuk agak menakutkan. Oleh karena itu, bahkan jika mereka tersebar, mereka masih dapat saling memberi kesempatan dari waktu ke waktu. Namun, meskipun dia bertemu dengan beberapa orang, Lindong tidak memperlambat kecepatannya. Kebanyakan orang yang memasuki ruang tablet kuno bermaksud untuk menemukan harta karun, dan akan saling waspada. Dengan demikian, perjalanan bersama tidak hanya tidak akan sia-sia, tetapi malah menyebabkan lebih banyak masalah. Lindong juga telah bertemu banyak binatang iblis ganas di sepanjang jalan. Seperti yang dikatakan Little Marten, Demonic Beast ini memang memiliki beberapa garis keturunan Ancient Demonic Beast dan sangat ganas. Untungnya, meskipun Lindong telah diserang berkali-kali, itu tidak mengurangi kecepatannya. Dalam perjalanannya, Lindong juga telah menemukan beberapa eliksir yang dapat dianggap agak langka di dunia luar, namun, dia tidak berhenti karena ini. Meskipun hal-hal ini dapat dianggap langka, mereka hampir tidak dapat menarik minatnya. Selain itu, dia mengerti bahwa harta karun yang sebenarnya berada di area pusat ruang tablet kuno. Di matanya, barang-barang di area luar ini hanya bisa dianggap biasa saja. Sementara Lindong melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, langit dengan cepat berubah menjadi gelap sementara angin dingin tulang samar berangsur-angsur muncul di langit. Cah! Api kecil, yang terbang dengan kecepatan penuh tiba-tiba berhenti, sementara alis Lindong berkerut saat dia melihat ke langit yang gelap. Terlepas dari seberapa kuat tubuhnya, dia masih merasakan sensasi menyengat dari hawa dingin yang aneh. Hehe, aku tidak menyangka bahwa angin sedingin es pengikis tulang akan benar-benar ada di ruang tablet kuno. Marten kecil duduk di bahu Lindong saat menatap angin dingin di langit dan tiba-tiba berkomentar dengan heran. Tulang mengikis angin sedingin es. Apa itu? Lindong sedikit terkejut. Dia mengulurkan tangannya dan memang merasakan jejak angin seperti pisau di udara yang mengeluarkan hawa dingin yang mencapai tulang seseorang. Mekanisme buatan manusia yang kuat. Angin sedingin es bone eroding, ini sangat merepotkan. Jika seseorang terjerat di dalam, bahkan tulangnya akan terkikis. Biasanya, hanya sekte-sekte besar yang dapat memanfaatkan ini untuk melindungi sekte mereka. Marten kecil menjelaskan. Ini sebenarnya buatan manusia. Ekspresi Lindong berubah. Orang seperti apa yang bisa mencapai tingkat perubahan cuaca seperti ini? Penciptanya pasti sudah mati, itu harus menjadi kekuatan formasi yang hebat, tidak ada yang mengejutkan. Marten kecil dengan santai berkata. Kalau begitu mari kita cari tempat untuk berlindung sebentar. Lindong melihat sekeliling. Dia tidak menyangka bahwa ruang tablet kuno akan benar-benar berbahaya ini. Jika bukan karena peringatan Marten kecil, dia pasti akan menderita. Hehe, orang lain mungkin perlu berlindung, tetapi kamu tidak. Setelah mendengar ini, Marten kecil tertawa aneh saat berbicara. Apa maksudmu? Lindong tiba-tiba merasa ada yang tidak beres ketika dia melihat senyum aneh di wajah Little Marten. Angin sedingin es yang mengikis tulang jelas biadab, tetapi juga memiliki sifat temper yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Meskipun Anda telah berhasil menguasai tubuh Guntur Giok, itu tidak dianggap sepenuhnya murni. Jika Anda meminjam kekuatan Bone Eroding Ichiwin, mungkin Anda dapat membiarkan Jade Thunder Body Anda mencapai tahap lanjutan. Pada saat itu, kekuatanmu akan melonjak sekali lagi. Marten kecil menyeringai saat menjelaskan.
Wajah Lindong berkedut saat dia mendengarkan. Mengapa pelatihannya harus begitu pahit? Pertama, itu menarik petir untuk meredam tubuh, sekarang untuk menikmati rasa sakit dari angin es yang mengikis tulang. Nah, ini kesempatan. Angin sedingin es bone eroding semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu temui di mana-mana. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, siapa yang tahu kapan Anda bisa menghadapinya lagi? Anda hanya perlu tinggal di dalamnya selama 1 malam. Jika Anda berlatih secara normal, Anda akan membutuhkan setidaknya 3 bulan untuk melatih tubuh guntur giok Anda ke tahap lanjutan. Kata Marten kecil. Nak, lihatlah celah antara Lin Langtian dan dirimu sendiri. Jika kamu tidak mempertaruhkan hidupmu sedikit pun, bagaimana kamu bisa mengejarnya? Lindong sedikit terdiam mendengar kata-kata tidak sabar Little Marten. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas saat dia berjalan ke puncak gunung yang sepi, sebelum menepuk api kecil, menunjukkan agar itu bersembunyi di dalam celah di gunung. Sialan, bahkan petir tidak bisa menyambarku, bagaimana mungkin angin ini mengikisku sampai mati? Duduk di titik tertinggi gunung, Lindong mengangkat kepalanya. Langit sudah berubah menjadi benar-benar gelap, saat badai hitam keabu-abuan diam-diam terbentuk di langit, memancarkan suara, wow-wow, sementara hawa dingin yang menusuk tulang turun dari langit. Wow-wow. Saat dia menatap badai hitam keabu-abuan, yang tiba-tiba menyelimuti daerah itu, ekspresi Lindong berubah sedikit suram. Desir. Sementara Lindong berkonsentrasi, beberapa sosok terbang di langit di dekatnya. Ketika mereka melewati Lindong, mereka melirik yang pertama dengan bingung. Namun, sebelum mereka bisa bertanya-tanya tentang hal itu, angin kencang hitam keabu-abuan dengan cepat mengelilingi ketiganya. Segera, tangisan sedih terdengar, menjadi semakin jauh di dalam suara angin, wow-wow, yang menusuk telinga. Meneguk. Lindong tanpa sadar menelan seteguk ludah ketika dia menyaksikan 3 tubuh yang hancur parah jatuh dari langit, sementara sepotong ketakutan muncul di matanya. Terbukti, dia ngeri dengan kekuatan bone eroding Ichiwin. Merayu. Langit hitam saat tulang hitam keabu-abuan yang mengikis angin sedingin es sepertinya melahap tanah itu. Pada saat ini, bahkan binatang iblis yang agresif dan sombong telah berlindung dari angin, tidak berani membuat sedikit pun suara. Nak, itu akan datang. Berhati-hatilah. Di zaman kuno, angin sedingin es pengikis tulang ini awalnya dimaksudkan agar para murid sekte itu meredam tubuh mereka. Anda tidak dapat menikmati perlakuan semacam ini di Kekaisaran Yan Agung. Selama kamu menanggungnya, kamu akan sangat diuntungkan. Saat ia merasakan hawa dingin di udara yang bahkan bisa membekukan batu sampai pecah, tubuh Marten kecil menggigil, dan dengan cepat kembali ke jimat batu, sementara tawanya bergema di benak Lindong. Brengsek. Ketika dia melihatnya bersembunyi lebih cepat dari kelinci, Lindong hanya bisa mengutuk keras, sebelum buru-buru berkonsentrasi. Dengan jentikan pikirannya, kulit di tubuhnya mulai mengeluarkan cahaya hangat seperti batu giok. Dari kejauhan, seolah-olah dia telah berubah menjadi sepotong kaca berwarna. Angin sedingin es bone eroding semacam ini jelas sangat kuat, dan bahkan Lindong tidak berani menghadapinya dengan dagingnya yang telanjang. Oleh karena itu, dia harus mengaktifkan tubuh guntur giok sebelum dia bisa menjalani penempaan. Sementara tubuh Lindong secara bertahap ditutupi dengan cahaya berwarna giok, angin dingin yang mencakup semua akhirnya tiba. Cici. Ketika angin dingin hitam keabu-abuan menamparkan tubuh Lindong, itu langsung menembus pori-pori di sekujur tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa segera menyapu tubuh Lindong. Dingin-dingin yang tak terlukiskan itu bahkan secara langsung menyebabkan darah di tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda pembekuan. Untungnya, tubuh fisiknya cukup tangguh, oleh karena itu dengan jentikan pikirannya, ia berhasil menahan dingin yang menusuk tulang itu. Robek, robek. Lindong terus-menerus menghirup udara dingin dari sela-sela celah di dalam giginya. Namun, setelah menghirup udara dingin 2 kali, luka segera muncul di bibirnya, menyebabkan seluruh mulutnya dipenuhi darah. Ini segera mengejutkan Lindong dan mendorongnya untuk buru-buru menutup mulutnya, sebelum dia langsung menelan darah di dalam mulutnya ke dalam perutnya. Kemudian, dia tidak berani bergerak sama sekali. Angin dingin menyapu. Namun, karena sifat korosifnya yang gila, cahaya seperti batu giok yang hangat di tubuh Lindong menjadi semakin terang dan lebih jelas pada tingkat yang mengkhawatirkan. Seolah-olah Lindong adalah sepotong batu giok mentah yang perlahan-lahan diukir menjadi sepotong batu giok yang indah. Sementara itu, berkat rasa sakit yang menghabiskan seluruh tubuhnya, Lindong samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan yang mengalir di dalam otot dan tulangnya tumbuh dengan mantap. Sepertinya Marten kecil tidak menipunya.
Angin dingin ini benar-benar memiliki sifat temper yang cukup bermanfaat bagi tubuh seseorang. Tentu saja, itu didasarkan pada syarat bahwa seseorang dapat menahan dingin yang mengerikan itu. Jika tidak, hasil seseorang akan mirip dengan 3 orang yang tidak beruntung sebelumnya langit menjadi gelap. Di atas puncak gunung, cahaya seperti batu giok hangat berkilauan di tengah kegelapan malam. Angin hitam keabu-abuan melolong di tempat ini. Angin ganas itu seperti pisau, karena terus mengiris tubuh Lindong dan meninggalkan bekas luka putih kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, ketika bekas luka putih ini berangsur-angsur meningkat, rona kemerahan muncul tanpa suara. Akhirnya, darah segar yang muncul dari tubuhnya membeku sebelum menempel di tubuh Lindong, dan menutupi rona seperti batu gioknya yang cerah. Angin sedingin es yang mengikis tulang itu berlangsung sepanjang malam. Lindong duduk di puncak gunung itu dan menahan angin dingin yang menyiksa itu selama 1 malam penuh. Lain kali, sinar matahari menembus awan dan mengalir turun dari langit, sebelum mereka menyinari sosok, yang seluruh tubuhnya tertutup es berdarah. Retak. Karena sinar matahari, retakan tiba-tiba muncul pada sosok es berdarah itu. Kemudian, darah beku dengan cepat meluncur darinya. Saat darah beku turun, cahaya seperti batu giok yang cerah perlahan muncul. Darah beku dengan cepat jatuh, sebelum sosok manusia seperti batu giok segera muncul di puncak gunung itu. Di bawah pantulan sinar matahari, dia tampak sangat cerah dan gemilang. Napas yang dipenuhi dengan darah muncul dari bibir Lindong. Segera setelah itu, dia mulai membuka matanya yang tertutup rapat. Ketika matanya terbuka, yang mengejutkan Lindong, adalah bahwa matanya bahkan telah berubah menjadi batu giok. Di tengah dingin yang dingin, itu mengeluarkan sensasi yang tidak bisa ditembus. Tubuh seperti batu giok dengan batu sebagai mata dan cahaya seperti kaca yang tidak bisa ditembus. Ini adalah tubuh guntur giok pamungkas.